Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan kebenaran, jalan itu yang kemudian menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Jamaah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi syarah mukhtasar fi siratir rasul, fi mukhtasar fusul fi siratir rasul, di mana al-fusul fi siratir rasul adalah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga ini syarah dari tulisannya Ibnu Katsir rahimahullah. Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Taif. Akan kita baca, bismillah. Qala hafidhahullah, fasal khurujuhu ila Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Taif. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, falamma nuqidatis saqifa wafaqa mauta Khadijah wa mauta Abi Thalib. Ketika kemudian saqifa, dokumen, di mana dokumen itu memuat tentang pemboikotan keluarga dari Bani Muttalib dan juga Bani Hashim, wafaqa mauta Khadijah. Hal itu tidak lama kemudian bertepatan. Maksudnya setelah itu kemudian wafaqa mauta Khadijah. Setelah itu kemudian Khadijah meninggal. Wa mauta Abi Thalib, dan juga kemudian wafatnya Abu Thalib. Wa kana bainahuma salasatu ayyam. Antara meninggalnya keduanya itu kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir 3 hari. Fastaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumihi. Ketika Abu Thalib meninggal, maka siksaan yang dihadapin oleh Rasulullah dan juga para sahabat itu semakin keras. Di mana hal itu dilakukan oleh sufaha'i qaumihi, dilakukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang dungu dari kaumnya. Wa aqdamu alai, mereka kemudian berani maju. Hal yang sebelumnya mereka itu agak takut karena ada Abu Thalib, mereka kemudian semakin berani. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat menuju ke Taif. Likai ya'wuhu wa yansuruhu ala qaumihi. Harapannya nanti orang Taif akan ya'wuhu, akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yansuruhu, dan juga akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamna'uhu minhum, dan kemudian diharapkan orang Taif itu mau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a'uhum ila Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk beriman kepada Allah. Falam yujibuhu ila syai'in minalladzi talaba. Tetapi kemudian orang Taif tidak menyambut baik ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wa adzauhu adzan azima. Bukannya mereka kemudian menolak dengan baik, mereka kemudian menolak, setelah itu mereka mengganggu Rasulullah dengan gangguan yang besar. Lam yanal qaumuhu minhu aktsar mimma nalu minhu. Apa yang dihadapin oleh Rasulullah, perlakuannya orang Taif itu lebih parah daripada perlakuannya orang Quraisy. Faraja'a anhum. Maka Rasulullah SAW kemudian kembali ke Mekah dari Taif. Wa dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im bin Adi. Dan dia kemudian Rasulullah SAW bisa masuk ke Mekah dengan meminta suwakai, meminta jiwar dari Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Dari Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, meminta jiwar, ya, meminta suwaka dari Mut'im bin Adi bin Abdi Manaf. Baik, sehingga pembahasan kita tentang perjalanan Rasulullah SAW ke Kufah untuk mengajak orang Kufah menerima Rasulullah SAW dan menerima Islam tentu saja, ya. Kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa kita bahas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, jazimal musannifuna bil muddatil lati kanat baina wafati Khadijah wa Abi Thalib ma'a annahu mujarrad qaul qalahu ba'du ahlul ilmi la yujad ma yuthbituhu aw yu'akkiduhu.
Musannif itu Ibnu Katsir rahimahullah memastikan bahwa antara wafatnya Khadijah dengan wafatnya Abu Thalib itu 3 hari. Di mana katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, ini sebatas perkataan sebagian dari ahlul ilmi, tetapi kemudian tidak ada bukti yang menguatkan. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, wa hunaka man qala inna Khadijah tuwfiyat qabla Abi Thalib bi 35 yauman. Pendapat lain menyebutkan bahwa Khadijah itu bukan lebih dulu meninggalnya 3 hari, bukan. Tapi katanya 35 hari. Ini nukilan dari Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, wa amma Syekhul Maghazi Ibnu Ishaq falam yuhaddid syai'an bil ayyam. Adapun kemudian Ibnu Ishaq masyhur ya sebagai Syekhul Maghazi, beliau tidak menentukan seberapa lama. Dia kemudian hanya mengatakan tuwfiyat Khadijah wa Abu Thalib fi amin wahid. Hanya mengatakan bahwa meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah itu pada tahun yang sama. Jadi tidak menentukan waktu. Kapan, seberapa lama jarak antara keduanya meninggalnya, tidak menentukan. Hanya mengatakan bahwa pada tahun yang sama. Kemudian li'ajli hadza kana al-aula bil musannif adamul jazmi bi adadil ayyam bainahuma wallahu a'lam. Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian memberikan kritikan kepada Ibnu Katsir dan mengatakan bahwa alangkah lebih baiknya bagi musannif, yaitu bagi Ibnu Katsir, tidak memastikan seberapa lama jarak hari meninggalnya antara Khadijah dengan Abu Thalib. Baiknya seperti itu. Kemudian wa fi sahihil Bukhari an Urwah bin Zubair qala tuwfiyat Khadijah qabla makhrajin Nabi ila al-Madinah bi 3 sinin. Ay fil amil ashir min al-bi'tsah. Di dalam Sahih Bukhari dari riwayatnya Urwah bin Zubair, waktu itu dikatakan bahwa wafatnya Khadijah itu 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi wafatnya Khadijah itu 3 tahun sebelum hijrah, dan ini riwayat di Sahih Bukhari. Ayat fil amil ashar minal bi'tsah, di mana kemudian berarti 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, berarti tahun 10 kenabian. Ini poin pertama kaitannya dengan waktu ya. Kemudian poin yang kedua, waqad ishtahara inda kitab sirah tasmiyatu hadzal am alladhi tuwfiyat fihi Khadijah wa Abu Thalib bi amil huzn. Wa ba'dhum yunsibu hadhihi tasmiyah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'annahu lam yarid fi dzalika haditsun tsabit. Katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, terkenal di beberapa kitab sirah penamaan tahun ini, tahun meninggalnya Khadijah dan tahun meninggalnya Abu Thalib, itu dengan disebut amul huzni, tahun kesedihan. Wa ba'dhum yunsibu hadza tasmiyah ila Nabi. Sebagian kemudian menyebutkan penamaan ini kepada Nabi. Meskipun sebenarnya penisbatan ini tidak ada dalilnya dalam hadis. Dan ini yang menjadi kritikan sebagian ulama. Karena memang tidak ada dalil sabit yang menyebutkan hal ini. Karena itu sebagian ada yang menyebut bahwa penyebutan istilah amul huzni itu baru belakangan sekali. Baru ulama belakangan. Bukan kemudian dikenal dari zaman dulu ya, tidak. Karena baru belakangan ini. Baru modal penulisan sirah belakangan ini kemudian disebut dengan nama amul huzn. Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan, wa in kana aman hazinan bila syakka 'ala nabi. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa tahun itu memang kemudian Rasulullah sedih, betul memang. Tapi poin kritikan di sini adalah penamaan ini tidak ada salafnya gitu. Belakangan saja, baru istilahnya kemudian belakangan saja. Taib, wallahu a'lam bishawab. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa amma dhihabu sallallahu alaihi wasallam ila Thaif faqad warada min tariqin yuqawwi ba'dhuha ba'dhan kama anna fil Bukhari ba'dul isyarat lahu. Kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Thaif itu disebutkan dalam riwayat, di mana riwayat-riwayat yang ada saling menguatkan satu sama lain sehingga menunjukkan memang Rasulullah itu pernah ke Thaif beneran. Sebagaimana kemudian dalam riwayat di Bukhari ada isyarat, betul ada isyarat. Misalkan nanti isyarat dari hadis Aisyah tentang
doanya Rasulullah tentang ketika Rasulullah SAW didatangin oleh malaikat gunung ya. Sehingga ada isyarat, betul, ada isyarat. Sehingga memang Rasulullah pernah ke Taif. Kemudian yang keempat, wasababu dhihabi ila hunak wa makana yarjuhu min imani ahli Taif bihi wa iwa'uhum lahu hatta yuballighu risalata rabbih. Adapun sebab kepergiannya ke sana adalah harapan Rasulullah SAW agar orang Taif itu beriman. Dan juga kemudian nanti harapan agar mereka orang Taif membantu Rasulullah SAW untuk menyampaikan agama Islam. Ba'da'an am'anat Quraisyun fi muqawwamatihi wa saddi anhu. Ketika kemudian orang Quraisy semakin fokus dan semakin keras menentang dakwanya Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan betapa kemudian hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu dari Allah. Kita tahu bahwa nanti yang menerima Rasulullah SAW adalah orang Madinah. Padahal kita tahu bahwasanya orang Madinah bukan tempat pertama yang didatangin oleh Rasulullah. Taif didatangin oleh Rasulullah, tapi kemudian mereka tidak menerima pada waktu itu. Sehingga kemudian tidak menerima nikmat seperti yang dialami oleh Madinah. Sehingga kemudian nikmat itu besar dan kita rasakan sampai hari ini. Di mana hal itu tidak seperti yang dinikmatin oleh penduduk Taif ya, sebagaimana kita tahu. Taib. Kemudian poin yang kelima, waqad arraha al-Waqidi khurujan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilka ar-rihla fi sanatil ashirah min al-bi'tsah. Waqidi rahimahullah memastikan bahwa Rasulullah berangkat ke Taif itu tahun 10 kenabian. Ini pendapatnya Waqidi, nanti dinukil oleh muridnya Ibnu Sa'ad ya dalam Tabaqat. Wa dzakara annahu kana bi rifqati maulahu Zaid bin Haritsah. Waqidi juga menyebutkan bahwa Rasulullah itu bersama dengan Zaid bin Haritsah. Wa annahu aqama fihim asyrata ayyamin. Lalu kemudian Waqidi juga menyebutkan bahwa Rasulullah di sana itu sekitar 10 hari. Yad'u ahlahu lil Islam, mengajak penduduknya untuk menerima Islam. Nah, poin lain yang bisa kita sampaikan bahwa seperti Ibnu Ishaq itu kemudian uniknya tidak menyebutkan Rasulullah bersama dengan siapa, hanya menyebutkan Rasulullah saja. Hanya menyebutkan Rasulullah SAW saja, tidak menyebutkan bersama dengan Zaid. Taib. Wallahu a'lam. Itu perbedaan antara riwayat Waqidi dengan riwayat dari Ibnu Ishaq. Kemudian poin yang ke-6, walakinnahum kama dzakarul musannif lam yastajibu lahu. Tapi kemudian penduduk Taif itu tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bal sabbuhu. Bahkan penduduk Taif kemudian mencela, wa nalu minhu, lalu kemudian mengganggu, wa raddu alaihi raddan munkaron, dan kemudian mereka membalas Rasulullah dengan balasan yang mungkar, dengan balasan yang buruk. Wa sallatu sufaha'uhum yarmunahu bil hijara. Sehingga kemudian orang Taif itu malah kemudian mempengaruhi orang-orang bodoh di Taif, yang pada gilirannya orang-orang bodoh tadi melempari Rasulullah SAW dengan hijarah, melempari Rasulullah dengan batu. Hatta adamu qadamayhi syarifatain, sehingga sampai kedua kakinya Rasulullah SAW berdarah. Maksudnya lemparan itu ngenain badan dan kemudian berdarah, sehingga air itu mengalir sampai ke sandalnya Rasulullah sampai ke kakinya Rasulullah SAW. Sehingga sampai sejauh itu. Wa alja'uhu ila bustan li Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah al-Qurasyiyaini kay yahtami bihi. Ketika kemudian Rasulullah SAW dilempari oleh penduduk Taif lalu kemudian berdarah, maka Rasulullah SAW kemudian memaksa Rasulullah kemudian terpaksa untuk berlindung ke suatu kebun, di mana kemudian kebun itu ternyata punyanya Utbah dan punyanya Syaibah, di mana kemudian keduanya adalah anak dari Ibnu Rabi'ah dari Bani Umayyah. Tujuannya Rasulullah untuk berlindung. Waqad kana li asriya ahlu Makkah amlak wa basatin fit Taif. Pada masa itu orang kaya di Mekah itu kadang-kadang punya amlak, punya properti ya, punya kekayaan, punya kebun di Taif dan juga kemudian sekeliling Taif. Yakdzuna
biha syuhurus sayf al-qa'idha, di mana kemudian terkadang mereka menghabiskan musim panas yang sangat panas, musim panas yang terik itu di sana. Karena kita tahu bahwa Taif itu kan terkenal tinggi dan terkenal dingin, sehingga cuacanya cocok untuk kemudian berlindung ketika musim dingin. Sampai sekarang juga terkenal seperti itu ya, dan tempat rihlahnya mereka. Kemudian falamma ra'a Ibnu Rabi'ah malakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Taif taharrakat fihi murrahim wal muru'ah. Utbah dan Syaibah, meskipun keduanya kita tahu tidak masuk Islam, bahkan mereka tetap dalam kekafirannya, dan insya Allah mereka terbunuh dalam perang Badar ya, insya Allah. Tapi mereka keduanya itu kemudian kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa kekerabatannya itu kemudian berontak karena sama-sama Quraisy ya, dan juga muru'ahnya itu kemudian tergugah. Wa amara ghulaman lahuma nasroniyan, lalu kemudian memerintahkan budak laki-laki yang agamanya Nasrani, namanya Andas, ayyuqaddima lahu tabaqan min inab, dan memerintahkan untuk memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabaqan min inab, satu tempat anggur ya, untuk kemudian ya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fihi qala bismillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di anggur tersebut, Rasulullah membaca bismillah. Faqala Andas mustaghriban. Andas kemudian kaget. Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadzal bilad. Dia mengatakan, demi Allah, perkataan ini itu orang sekitar sini nggak ada yang bilang seperti itu. Tidak ada yang bicara seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, wa min ayyil biladi anta ya Andas, wa ma dinuk. Engkau dari mana wahai Andas? Apa agamamu? Faqala Nasrani min ahli Ninawa. Nasrani dari penduduk Ninawa. Faqala min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Apakah kemudian dari desa tempat asal rajulun saleh namanya Yunus bin Matta? Faqala Andas wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Andas mengatakan, apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Faqala dzaka akhi. Yunus itu adalah saudaraku. Kana nabiyan, dia adalah seorang nabi. Wa ana nabi, begitu juga aku adalah nabi. Fa'aqabba Adas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil ra'sahu. Lalu Adas kemudian turun, lalu kemudian mencium kepala Rasulullah. Kita tahu kebiasaan orang Arab mencium kepala itu tandanya penghormatan. Wa yadaihi, mencium tangannya, wa qadamaihi, dan kedua kakinya. Allah alam. Sebagian sejarawan kemudian mengatakan bahwa kisah Adas ini dhaif. Tetapi Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian mengatakan bahwa periwayatannya itu banyak, sehingga kemudian saling menguatkan satu sama lain dan bisa dijadikan sebagai dasar. Hal ini juga kemudian kurang lebih pendapatnya sama dikatakan oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad dalam kitabnya Sirah Nabawiyah fi Dha'i Masadiri al-Asliyah. Beliau mengatakan bahwa saling menguatkan satu sama lain riwayatnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kisahnya Adas itu punya dasar. Sebagaimana kemudian misalkan Ibrahim Ali dalam Sahih Sirah juga menyebutkan bahwa kisahnya Adas itu benar. Dan kita tahu bahwa katanya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, meskipun orang Taif kemudian tidak mau beriman, tapi kemudian Adas ini beriman. Adas ini kemudian beriman. Dan berimannya Adas itu keberhasilan. Karena kita tahu Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Engkau kemudian bisa memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Lebih berharga daripada onta merah, walaupun hanya satu orang. Sehingga Rasulullah kalau dibilang dari Taif itu gagal, tidak. Karena Adas kemudian beriman. Karena itu kemudian sebagian sejarawan menyebut bahwa Adas itu termasuk sahabat. Di antaranya misalkan seperti Ibnu Hajar dalam Al-Isobah itu menyebutkan. Kemudian Ibnu Athir dalam Usdul Ghabah itu juga menyebutkan. Begitu juga Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabat itu menyebutkan bahwasanya Adas itu termasuk sahabat. Taib, wallahu a'lam bishawab. Poin yang ke-9, wa mimma yadullu ala syiddati ma asabahu sallallahu alaihi wasallam fi Taif ma thabata fi Sahih Al-Bukhari an Aisyah.
Rasulullah SAW dalam perjalanannya ke Taif itu berat. Yang menimpa Rasulullah SAW itu berat. Dan hal itu dibuktikan dalam riwayat di Bukhari ketika kemudian Aisyah mengatakan, "Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud." Wahai Rasulullah, apakah ada peristiwa yang lebih berat bagimu daripada yang menimpamu pada peristiwa Uhud? Kita tahu dalam peristiwa Uhud Rasulullah SAW terluka sampai 70 luka. Baik. Qala Rasulullah SAW menjawab, "Laqad laqitu min qaumika ma laqitu." Aku menghadapi cobaan, tantangan dari kaummu sebagaimana yang sudah aku hadapi. Wa kana ashadda ma laqaitu minhum yaumal aqabah. Tetapi yang paling berat aku hadapin adalah peristiwa Aqabah. Yang dimaksud Aqabah di sini adalah Aqabah Taif, bukan Baiat Aqabah atau Aqabah yang lain, bukan. Tapi Aqabah Taif. Jadi yang paling berat dihadapin oleh Rasulullah SAW adalah hal ini. Hal ini membuktikan betapa Rasulullah itu diuji, Rasulullah itu dicoba. Sehingga setiap doa ilallah subhanahu wa ta'ala pasti diuji. Kemudian poin yang ke-10, Rasulullah Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, "Tsumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan mahmuman maklumul fawaid." Rasulullah SAW kemudian kembali ke Makkah dalam kondisi kemudian sedih, mahmum, tidak nyaman, maklumul fuad, ya sedih lah. Wa dakhalaha fi jiwaril Mut'im bin Adi. Lalu kemudian berhasil masuk ke Makkah dengan bantuan jiwar. Jiwar itu kurang lebih suaka ya. Suaka itu misalkan orang, katakanlah misalkan orang pengungsi muslim dari Myanmar, mereka kan disiksa di sana, negara mereka dominasi Buddha ya. Kemudian mereka melarikan diri, sebagian ada yang naik kapal, kemudian masuk ke Indonesia, dilindungi, maka itu namanya suaka. Maka jiwar mirip seperti itu dalam dunia diplomasi hari ini. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan, "Wa fi hadza dalilun ala jawazi isti'anatil muslim bi ghairil muslim wal iftima'u bihi indal hajah aw ad-darurah." Hal ini membuktikan bahwa boleh seorang muslim meminta tolong kepada orang kafir dan berlindung dengan orang kafir ketika kemudian dibutuhkan atau ketika darurat. Dan Rasulullah SAW kemudian melakukannya beberapa kali. Contohnya kemudian misalkan juga dalam peristiwa lain, itu dalam ketika Rasulullah SAW hijrah nanti. Ketika Rasulullah minta bantuan Abdullah bin Urqud atau Abdullah bin Uraikid dalam pembacaan yang lebih masyhur. Karena Dr. Mahdi Rizqul Ahmad mengatakan yang betul namanya Urqud. Meskipun yang lebih masyhur namanya Uraikid ya. Baik. Dr. Ahmad Fakih kemudian mengatakan, "Waqad taqaddamat tanbihu ala hadhil mas'alah miraran." Hal ini sudah kita sebutkan berkali-kali. Dr. Sulaiman Al-Uda dalam Mukhtasar Sahih Sirah, beliau kemudian menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW minta bantuan kepada orang kafir, ini bukan berarti tidak punya wala' wal bara'. Beda hal. Karena ketika dibutuhkan kemudian meminta bantuan. Jadi tidak sembarangan ya, tentu saja ada pertimbangan. Jadi tidak terkait, jangan dikait-kaitkan dengan wala' wal bara'. Bukan, karena ini kebutuhan yang kemudian diperlukan dalam kondisi tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.